Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almahera dengan NPM A1C021037 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen kurikulum dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama konsep dasar manajemen kurikulum, yang kedua ruang lingkup manajemen kurikulum, yang ketiga prinsip dan fungsi manajemen kurikulum, yang keempat komponen kurikulum, yang kelima perencanaan kurikulum, yang keenam model implementasi kurikulum, yang ketujuh pengembangan isi kurikulum, dan yang terakhir evaluasi kurikulum. Materi yang pertama yaitu konsep dasar manajemen kurikulum, yang terdiri dari yang pertama pengertian kurikulum menurut para ahli. Menurut Rusman pada tahun 2011, kurikulum merupakan segala usaha sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar baik dalam ruangan maupun luar sekolah. Yang kedua menurut Harold pada tahun 1965. Kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Yang kedua yaitu pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaiannya tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Materi yang kedua yaitu ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, pengorganisasian, pengevaluasian. Menurut Rusman pada tahun 2011, manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Yang pertama yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integras dengan peserta didik maupun lingkungan di masa sekolah itu berada. Yang kedua yaitu manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan keaktivitasan sekolah atau satuan pendidikan. Selanjutnya, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum terdiri dari yang pertama prinsip kurikulum. Menurut Sanjaya pada tahun 2009, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya sebagai berikut. Yang pertama, prinsip relevansi, yang kedua prinsip fleksibilitas, yang ketiga prinsip kontinuitas, dan keempat yaitu efektivitas, dan yang terakhir efisiensi. Yang kedua yaitu fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman pada tahun 2011, fungsi manajemen kurikulum adalah yang pertama meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua meningkatkan keadilan dan kesepakatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Dan yang terakhir meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Materi selanjutnya yaitu komponen kurikulum. Mengingat bahwa fungsi kurikulum dalam fungsi pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, tentunya sebagai alat perlu memiliki tunjangan-tunjangan lainnya. Bagian-bagian penunjang tersebut sebagai komponen yang saling berkaitan berinteraksi dalam upaya mencapai tujuan. Menurut Sanjaya pada tahun 2009, komponen-komponen yang membentuk sebuah kurikulum adalah sebagai berikut, yaitu tujuan, isi, metode atau strategi, dan evaluasi. Selanjutnya yaitu perencanaan kurikulum yang terdiri dari yang pertama pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum menurut Rusman pada tahun 2011 adalah perencanaan kesepakatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa.
Yang kedua yaitu perumusan tujuan kurikulum. Menurut Rusman, pada tahun 2011 terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber empiris, yang kedua sumber filosofi, dan yang terakhir sumber bahan pembelajaran. Yang ketiga yaitu landasan perencanaan kurikulum. Menurut Rusman, pada tahun 2011, landasan dalam perencanaan kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kekuatan sosial, yang kedua perlakuan pengetahuan, dan yang terakhir pertumbuhan dan perkembangan manusia. Materi selanjutnya yaitu model implementasi kurikulum. Miller dan Seller pada tahun 1985 menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, the Cancer Based Adaptation Models atau CBAM merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua, model Littlewood, yaitu model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah yang pertama, setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. Yang kedua, implementasi merupakan proses timbal balik. Dan yang terakhir, pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu untuk identifikasi. Yang ketiga yaitu model Story. Model ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. Materi selanjutnya yaitu pengembangan isi kurikulum seperti pada bagan berikut. Materi yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliput siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Yang dievaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses menganalisis kebutuhan dan kelayakan. Yang kedua, proses perencanaan dan pengembangan. Yang ketiga, proses implementasi atau pelaksanaan. Yang keempat, proses evaluasi kurikulum, dan yang terakhir, proses perbaikan kurikulum.